Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 203020212064 dari Rombel C angkatan 2020, mata kuliah Statistik Pendidikan, Prodi PGSD Universitas Palangkaraya. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas salah satu materi statistik mengenai uji hipotesis komparatif dengan dosen pengampu, Ibu Asy Utami, SPD MPD. Berikut pembahasan materi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hipotesis komparatif? Jadi, pengertian hipotesis komparatif merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Dalam hal komparasi ini terdapat beberapa macam, di antaranya komparasi berpasangan atau related dalam dua sampel atau lebih dari dua sampel K sampel. Komparasi independen dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel atau K sampel. Selain itu, hipotesis komparatif juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Jadi variabelnya satu digunakan pada subjek populasi atau sampel yang berbeda dan pada waktunya yang berbeda. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Bila H0 dalam pengujian diterima, berarti nilai perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel-sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri hipotesis komparatif. Dalam penulisan hipotesis komparatif menurut Muhammad Nazir, setidaknya harus ada syarat ciri-ciri hipotesis yang baik. Di antaranya harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sederhana, harus bisa menerangkan fakta. Dengan demikian, untuk membuat sebuah hipotesis yang baik, seorang penelitian pun harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Yang selanjutnya adapun perumusan hipotesis komparatif. Dalam pengajuan hipotesis komparatif dua sampel atau lebih, terdapat berbagai teknik statistik yang dapat digunakan. Teknik statistik mana yang akan digunakan tergantung pada bentuk komparasi dan macam data. Untuk data interval dan rasio digunakan statistik parametris, dan untuk dapat normal, diskrit dapat digunakan statistik non-parametris. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pokok dalam penelitian komparatif. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan dan definisikan masalah. Yang kedua, jejaki dan teliti literatur yang ada. Rumuskan kerangka teoritis dan hipotesis-hipotesis serta asumsi-asumsi yang dipakai. Yang ketiga, buatlah perencangan penelitian. Pilih subjek yang digunakan dengan teknik pengumpulan data dan diinginkan. Kategorikan sifat-sifat atau atribut-atribut atau hal-hal yang lain sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan untuk memudahkan analisis sebab akibat. Yang keempat, ada uji hipotesis, buat interpretasi terhadap hubungan dengan teknik statistik yang tepat. Yang kelima, buat generalisasi kesimpulan serta implikasi kebijakan. Yang keenam, susun laporan dengan penulisan ilmiah. Yang selanjutnya, adapun syarat penelitian komparatif dapat digunakan jika yang pertama, metode eksperimental yang dianggap lebih kuat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Lalu yang kedua, penelitian tidak mungkin memilih, mengontrol, dan manipulasi faktor-faktor yang penting dan mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. Yang ketiga, mengontrol terhadap seluruh variabel kecuali variabel bebas, sangat tidak realistis dan terlalu dibuat-buat, serta mencegah interaksi secara normal dengan variabel-variabel lainnya yang berpengaruh. Yang ketiga, adapun pengontrolan di laboratorium untuk beberapa tujuan penelitian dianggap tidak praktis, mahal, atau secara etika dipertanyakan. Nah, jadi berikut tadi pembahasan mengenai uji hipotesis komparatif. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam pembahasan materi. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat
Dan sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.